Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi ya bersama saya Sumanto dari Jambelang Studio. Episode kali ini saya mau bandingkan dua mesin jahit yang saya punya ini, yaitu Singer 4432. Kemudian yang sebelah kanan saya ini Messina Paris P5832. Sebenarnya ini sih nggak cocok ya kalau dibandingkan head to head karena harganya beda kelas ya sebenarnya. Tapi karena fiturnya itu sama-sama 32 ya, mungkin teman-teman bingung, ini 32 motif jahitan, ini juga 32 motif jahitan. Terus keunggulannya masing-masing itu apa dan juga mungkin kekurangannya masing-masing. Nanti kita akan bahas di video ini. Ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau beli salah satunya biar tahu keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Baiklah, saya akan perbandingkan masing-masing fitur ya. Ini saya sudah ada catatan, contekan, karena biar saya nggak lupa, karena ada beberapa perbandingan yang sudah saya catat. Oh ya, sekali lagi ini sebenarnya nggak seimbang kalau membandingkan lebih bagus mana sih ini dengan ini ya. Kalau lebih bagusnya mungkin lebih bagus Singer 4432 ya, karena memang harganya jauh. Ini sekali lagi ini harganya itu teman-teman, Singer 4432 itu harganya sekitar 3,5 Kalau yang ini harganya sekitar 2 juta. Mungkin ya beda naik turun tergantung teman-teman beli di toko mana ya. Tapi bedanya itu jadi ini bisa dapat 2 kalau beli ini hampir ya. Nah, tapi kan ini motifnya sama-sama 32 motif jahitan, ini juga sama. Fiturnya hampir mirip-mirip, tapi ada kelebihan dan kekurangannya kalau teman-teman beli salah satunya dari ini. Oke, saya akan bahas dahulu untuk kelebihannya ya. Saya nggak akan ngungkit kekurangannya, saya lebih kelebihannya saja ya. Kekurangannya teman-teman bisa simpulkan sendiri. Kelebihan untuk mesin jahit yang ini dulu. Ini Messina Paris P5832 itu ya. Ini harganya 2 juta teman-teman. Mungkin bisa kurang, bisa lebih. Itu sudah lengkap. Dia untuk harga mesin jahit 32 juta ini, dia sudah 32 motif jahitan. Jarang sekali ya kalau harga misalnya segitu itu motifnya udah banyak. Jadi motifnya ini ya, motif jahitannya itu fiturnya sudah banyak. Untuk penggunaan saya sudah ajarkan di video sebelumnya ya. Yang penting ini untuk komparasi saja ya. Kemudian sudah ada pemasang benang otomatis. Pemasang benang itu di sini posisinya. Nah ini ya, pemasang benang otomatis. Kemudian lubang kancingnya itu sudah satu langkah. Karena jarang sekali, saya pikir nggak ada ya mesin jahit yang harganya mungkin 2 juta itu sudah lubang kancingnya itu satu langkah. Karena terus terang ya teman-teman, kalau saya pribadi untuk mesin jahit portable itu jarang saya pergunakan untuk menjahit, karena saya sudah punya mesin high speed ya. Karena untuk yang kerja ini saya pergunakan lebih untuk membuat lubang kancing, karena kalau lubang kancing saya butuh yang satu langkah, jadi supaya hasilnya sama, akurat dan lebih cepat ya. Nah kalau pakai mesin jahit ini ataupun ini sama-sama sudah satu langkah lubang kancingnya. Nah jadi ini lebih enak. Tapi kalau ini harganya murah 2 juta, ini 3,5 ya, sama-sama lubang kancingnya udah satu langkah yang ini. Nah kemudian hemat listrik. Nah kali ini tuh wattnya cuma 70 teman-teman, jadi lebih hemat ya. Ini kalau mungkin teman-teman kalau mesin jahit itu kan yang mesin hitam itu paling kecil itu 100 wattnya, ini cuma 70. Tapi resikonya ya ini lebih lambat ya, tapi kalau untuk belajar nggak masalah. Itu ya kelebihannya. Jadi kalau untuk mesin jahit Messina Paris itu sudah lubang kancing satu langkah, kemudian motifnya 32 ya, itu banyak ya. Kemudian sudah ada pemasang benang otomatisnya, kemudian listriknya hemat. Oke, itu tadi kelebihannya. Untuk kekurangannya apa? Sambil saya sebutkan kekurangannya, saya sebutkan juga kelebihannya ini. Jadi kekurangannya ini ada di sini. Oh, yang ininya. Sekali lagi ini hanya pendapat saya teman-teman, bukan mungkin untuk yang lainnya mungkin nggak masalah ya. Oke, langsung saja untuk Messina, bukan Messina apa nih? Singer Heavy Duty 4432 ya. Ini harganya 2 juta, ini harganya 3,5. Kelebihannya saya sudah catat. Bagian needle plate itu sudah transparan dan bobin atas, jadi gampang diambil. Oke, maksudnya gimana? Dia ini teman-teman ya, di sini
untuk bobin case-nya ininya itu udah transparan. Beda dengan yang ini, dia itu gelap ya. Ini kelemahannya kalau misalkan dia nggak transparan yang ini. Kalau di sini, kalau ini bisa saya lihat benangnya itu kalau udah mau habis itu kelihatan. Kalau ini nggak, tahu-tahu bawahnya waduh udah habis di tengah jalan. Kalau ini tinggal sedikit, misalkan kita jahit tertentu yang butuh benang bawah banyak, maka saya spool dulu. Itu kelebihannya ya. Kemudian bobin atas. Apa sih untungnya bobin atas? Kalau secara mekanik nggak masalah, maksudnya nggak ganggu jahitan. Tapi lebih ribetnya nih ya. Saya kalau mau ngambil ini, saya tinggal sentil di sini, bentar, klik. Nah ini ya. Nah ini tinggal diambil bisa langsung. Nah ya. Tapi kalau untuk yang ini, untuk yang Messina, ini saya agak ribet teman-teman. Saya harus geser ininya dulu, kotak perkakasnya, bulabruk. Nah ini baru bisa dibuka, diambil untuk bobinnya atau skocinya. Ya, itu menurut saya kurang praktis. Ya tapi mungkin kalau dengan harga segitu ya nggak masalah ya. Karena itu ya. Tapi mungkin bagi teman-teman yang lainnya nggak terlalu masalah. Tapi kalau bagi saya itu kurang nyaman. Ya, oke lanjut. Itu terkait bobin case. Jadi kelemahannya kalau yang ini menurut saya itu untuk bobin case-nya jadi kurang nyaman, nggak kelihatan. Oke, untuk fitur needle position nggak ada. Kalau ini ada ya. Jadi kelebihannya ini ada fitur needle position. Needle position itu untuk apa sih? Kalau yang di Messina Paris nggak ada teman-teman ya. Jadi needle position fungsinya itu untuk menggeser jarum. Kalau ini digeser, ceklik jarumnya dia akan bergerak, berpindah-pindah ya. Kalau ini nggak ada, dia itu statis ya. Kelemahannya karena ada beberapa alat jahit atau sepatu jahit itu membutuhkan penggeseran needle position, penggeseran jarum. Kalau ini nggak bisa, nanti dia untuk fitur tertentu misalnya kayak untuk apa ya, jahit kelim atau sepatu-sepatu tertentu itu nggak bisa. Kalau ini bisa semua karena udah komplit ya. Itu kelemahannya, nggak ada fitur ininya ya. Jadi ini hampir yang saya sebutkan tadi, ini kelemahan yang ini ya. Kekurangannya maksudnya ya. Kemudian kelebihan dari Singer Heavy Duty ini, wattnya lebih gede. Ini 90 watt, kalau ini kan tadi cuma 70 ya. Jadi ini lebih cepat, kalau ini lebih lambat. Tapi ini mungkin nggak bisa disebut kelebihan kekurangannya ya, karena itu terkait selera. Lagian juga kalau 90 watt pun belum tentu ngebut. Tapi kalau teman-teman yang sukanya ngebut, yang agak cepat, Heavy Duty ini lebih bagus karena dia lebih speednya lebih gede ya. Karena ini wattnya 90, ini 70. Jadi itu konsekuensinya ini lebih ngebut. Tapi kalau ini jadi lebih hemat, wattnya kecil ya. Jadi watt rendah pun nggak masalah. Oke. Kemudian lebih kuat bagian mekanik utama, atau ini udah full besi. Nah, kelebihan dari Singer ini, dia mekanik utamanya, nah nanti saya tunjukkan di dalamnya ini, dia itu sudah full besi. Jadi kalau ada penggerak kayak giginya itu, dia itu udah full besi. Walaupun ini luarnya plastik ya, plastik tapi dalamnya itu udah full besi, jadi lebih kuat. Kalau yang ini luarnya plastik, bagian dalamnya ada yang besi, ada campuran plastik ya di bagian dalamnya itu. Jadi ini resikonya kalau untuk kerja lama, misalkan kalau untuk lebih dari 6 jam, kalau kita kan kerjanya mungkin dari pagi sampai sore, ini saya pikir kalau dilakukan sesekali nggak masalah. Tapi kalau lakukan tiap hari, ini kurang kuat kalau ini ya, karena dia masih ada plastik. Kalau plastik kan kalau kena panas meleleh ya, beda dengan yang besi. Kalau besi mungkin kemudian dia kalau tebel lebih bagusan ini. Kalau ini karena pakai besi itu kalau dipaksa sedikit takutnya rubah. Seperti itu ya. Kemudian penurun gigi. Ini belum ada ya teman-teman kalau untuk yang Messina. Kalau yang untuk Singer udah ada. Penurun gigi itu apa? Nah ini tak tunjukkan di belakang. Nah teman-teman, kalau misalkan kita mau pasang kancing atau fitur-fitur lainnya, dia udah ada di sini penurun gigi. Dia nanti giginya itu turun teman-teman. Ya pokoknya di sini ya. Ini fiturnya ada. Tapi kalau yang mesin jahit Messina itu nggak ada. Nah, kesimpulannya apa saja sih dari sekian pemaparan tadi itu, teman-teman mungkin jadi menurut Masnya mendingan yang mana? Oke, jadi jangan buru-buru ini ya. Oh, berarti saya lebih bagus yang ini. Belum tentu. Tergantung menurut saya nih ya, kesimpulannya tergantung kebutuhan teman-teman. Oke. Ini saya sudah catat, kalau untuk jahit yang agak lama atau seharian di atas 6 jam misalnya gitu ya, misalkan konsisten, mendingan teman-teman pakainya Singer 4432 karena dia lebih pengkuh, lebih kuat.
Tapi kalau mungkin untuk sesekali paling jahitnya 1 atau 2 jam gitu ya, itu mendingan pakai ini. Apalagi jahitnya ringan-ringan, mendingan pakai ini. Kenapa? Karena ini lebih murah, fiturnya juga lumayan komplit ya. Karena fitur utamanya itu kan paling lubang kancing, motif-motif gitu ya, itu sudah ada. Ini juga sama. Tapi kalau untuk jahitnya lebih keras, apalagi jahitannya tebal-tebal, teman-teman saya sarankan pakai yang Singer Heavy Duty. Sekali lagi, itu perbandingannya, tapi kan ini beda harganya ya. Jadi teman-teman nanti kalau teman-teman punya duit banyak yang mungkin omber ya boleh beli yang ini ya, Singer 4432. Tapi kalau duitnya cupen tapi ingin merasakan sensasi sekelas Heavy Duty ini, fitur yang lengkap, ini saya sangat rekomendasikan. Sebenarnya ini cocoknya sih saya compare dengan kayak Butterfly J berapa itu ya, yang harga 2 jutaan. Ini lebih bagus lagi. Tapi kalau dibandingkan dengan ini ya tentu saja jauh ya, beda kelas sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ini video tujuannya biar buat wawasan teman-teman. Jadi oh ternyata ada kelebihannya, ternyata ada yang kurang kalau dibandingkan dengan mesin jahit yang ini. Oke, sekian dari saya. Semoga videonya bermanfaat ya. Silahkan kalau ada yang kurang jelas tanyakan di kolom komentar, atau mungkin ada saran dan kritik untuk Jamblang Studio biar lebih baik ke depannya. Oke, saya Sumanto bersama Jamblang Studio, belajar menjahit jadi lebih mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.